Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita bakal bahas apa yang dikasih bapaknya gitu kan, katanya membingungkan. Yang ini dulu nih, apa namanya? Langsung aja lah masuk ke video. Apa namanya? Kita buru-buru. Dikasih sebuah fungsi utilitas. Sebenarnya materinya nanti kan baru mau gue bahas di ini ya, namanya asistensi terlambat daripada jadwal kelas. Jadi kalau kita lihat ada fungsi utilitas di mana U sama dengan X, Y. Terus ada fungsi biaya, ini budget lainnya. Dimana ini adalah income atau budget gitu, terserah lah ininya apa, bisa M, I, atau W. Nah ini apa namanya constraint ya, dimana kita semaksimal maksimal ya itu kita mengkonsumsi dua barangnya itu akan kita habiskan income-nya. Jadi kita bisa membeli sejumlah barang X dikalikan dengan harganya, ditambahkan dengan sejumlah barang Y dikalikan dengan harganya. Nah, ini total konsumsi kita itu maksimal sama dengan budget yang kita miliki gitu kan. Nah, terus apa namanya? Kemudian ini apa namanya? Gue nggak tahu bapaknya, gue kan nggak bisa setin ya apa namanya. Gue nggak tahu bapaknya udah ngejelasin atau belum. Cuma gue jelasin dulu kenapa eh titik keseimbangan di konsumen itu ketika MRS, marginal rate of substitution, sama dengan price ratio PX per PY. Nah, kalau misalnya kita seperti biasa, sini adalah barang X, ini adalah barang Y, terus kemudian ada budget line. Budget line ini punya slope, itu kan, namanya itu price ratio, yaitu PX per PY. Ini adalah slope dari budget line. Kemudian indifference curve itu ada banyak gitu kan, ada kalau banyak itu biasanya disebut indifference map. Jadi katakanlah ini ada IC1, ada yang menyinggung gitu kan IC2, ada IC3. Nah, kenapa sih titik keseimbangan konsumen itu ada di titik ini gitu kan, ketika si slope IC-nya sama dengan apa namanya, katanya slope-nya BL gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, gini, ntar dulu. Ya, somewhere sini lah ya, asumsikan. Nah, katakanlah ada ini titik A, titik B, dan titik C. Jadi kenapa harus titik B? Uh, kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari konsumen. Tujuan dari konsumen adalah apa namanya, memaksimalkan kepuasan atau utility dengan biaya atau anggaran tertentu. Nah, anggaran lu itu kan digambarkan oleh budget line gitu kan. Nah, sekarang tinggal milih nih utility-nya, mau di yang mana? Mau di utility 1, utility 2, atau utility 3 gitu kan. Kalau kita bicara maunya yang mana, ya maunya adalah utility yang paling tinggi di IC3 gitu kan. Tapi anggarannya cuma cukup untuk konsumsi sampai di sini gitu kan. Ya jadi ini adalah semaksimal-maksimalnya anggaran yang merah. Itu artinya anggarannya habis. Kalau misalnya di bawah dari kurva anggaran itu artinya anggarannya masih ada yang bersisa tuh. Nah, artinya kita untuk mencapai keseimbangan apa namanya, kepuasan yang lebih tinggi, utilitas yang lebih tinggi, kita ingin apa namanya, mengkonsumsi IC yang lebih tinggi kan, ke arah sana gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau digambarin itu bisa jadi kayak gini nih. Katakanlah ada IC gitu kan. Oh, awalnya di IC1 nih. Terus kemudian karena kayaknya gue bisa lebih puas deh gitu. Nah, perasaan itu akan membuat kita untuk mendorong IC-nya ke kanan. Kita dorong IC-nya, dorong, 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 dorong gitu kan. Nah, sampai di titik dia hampir putus gitu. Apa namanya? Dia cuma menyinggung doang. Somewhere di sini, titik B-nya. Nah, kenapa di situ? Yaitu adalah titik maksimal di mana apa ya, tingkat utilitas maksimal yang bisa dicapai dengan anggaran yang lu punya. Karena kalau lebih rendah artinya ya ngapain lu konsumsi di tingkat utilitas yang lebih rendah gitu kan. Tapi kalau misalnya mau lebih tinggi, anggarannya udah
nggak sampai gitu kan, udah nggak bisa anggarannya. Makanya di titik B gitu kan, di titik bahwa marginal rate of substitution itu adalah apa namanya, slope dari IC, ini adalah slope dari indifference curve, itu sama dengan slope dari BL. Slope dari IC MRS itu adalah marginal utility dari barang X per marginal utility dari barang Y, karena sama dengan PX per PY itu kan. Terus tadi apa namanya, dikasih tahu bahwa fungsi utilitasnya adalah X dikali Y itu kan. Artinya marginal utility dari barang X, marginal utility dari barang X itu adalah turunan utility per turunan X. Sementara marginal utility dari barang Y adalah turunan fungsi utilitas terhadap variabel Y. Itu kan? Ini kita turunin X dikali Y, kita turunin terhadap X, hasilnya Y. X dikali Y, kita turunin terhadap Y, hasilnya X. Itu kan? Artinya Y per X gitu kan, MUX per MUY sama dengan PX per PY. Nah, kemudian kita bisa kali silang, ini ke sini, ini ke sini. PX dikali X sama dengan PY dikali Y. Nah, artinya apa nih? Artinya lu akan mengkonsumsi X gitu kan, dan Y gitu kan, sejumlah sekian, sehingga harga dari X dikali X dan jumlah konsumsi X dan juga harga Y dikali dengan jumlah konsumsi Y-nya sama gitu. Jadi uang yang lo habiskan, uang lu yang lo habiskan untuk konsumsi X dan uang yang lo konsumsikan untuk konsumsi Y itu sama gitu. Apa namanya, uh, ketika itulah lu mencapai kepuasan yang maksimum di sini gitu kan. Nah, karena tadi kita punya fungsi budget lainnya adalah M sama dengan PX dikali X tambah PY dikali Y gitu kan. Nah, sekarang kita bertanya-tanya nih, berapa sih nilai, ini gue tambahin lagi aja deh. Tadi PX dikali X star, apa namanya, si tingkat X yang keseimbangan sama dengan PY dikali Y star. Sementara kita punya budget lainnya itu adalah M sama dengan PX ditambah PY ya, dikali X dikali Y gitu. Kita pengen tahu nih, berapa sih jumlah X dan jumlah Y yang menyebabkan kepuasannya itu maksimum dengan anggaran yang kita punya. Itu kan pertanyaannya dari tadi. Nah, gimana cara dapetnya? Karena kita udah dapat ada ini, ada dua nilai X-nya segini, Y-nya segini. Tapi kalau di sini kan masih ada pengaruh Y-nya ya. Kita pengen tahu bener-bener nominal pastinya berapa sih gitu kan? Berapa buah barang yang harus kita konsumsi. Nah, si ini kita substitusiin ke sini. Sehingga hasilnya, gue ganti tinta deh. Nah, hasilnya adalah M sama dengan PX dikali X star ditambah PX kali X star, artinya 2 PX dikali X star itu sama dengan M. Artinya berapa sih jumlah X yang akan dikonsumsi, yaitu anggaran per 2 dikali PX. Kemudian berapa sih jumlah Y yang akan dikonsumsi? Y-nya kan adalah nih kalau kita lihat dari sini, gue bisa bilang Y star itu sama dengan PX dikali X star per PY itu kan. Nah, ya artinya si nilai Y starnya adalah X star, ini kan X star M 2 per PX, ini kan X star kita udah dapet ya. Terus dikali PX per PY, ini kan X star dikali PX dikali per PY, coret sama dengan
M per 2 P Y. Jadi jumlah konsumsi ini kuantitas gitu kan, kuantitas demand dari barang X yang menghasilkan kepuasan yang maksimum adalah anggaran yang kita punya per 2 dikali harga dari barang X. Dan berapa permintaan dari barang Y yang menciptakan kepuasan yang maksimum adalah anggaran per 2 dikali harga barang Y. Nah, itu tadi kenapa bisa sampai kayak gini. Sekarang coba buktikan bahwa permintaan barang X itu negatif with respect to PX dan income elasticity is positif. Jadi pertanyaannya adalah buktikan buktikan bahwa delta QDX per delta PX itu sama dengan negatif. Itu kurang dari 0 lah gitu nilainya. Jadi buktikan bahwa permintaan dari barang X gitu. Nah, ini kan permintaan dari barang X, jumlah X yang dikonsumsi, jumlah X yang diminta sama aja itu. Itu negatif terhadap PX, jadi punya hubungan yang negatif dengan PX. Dan juga dia punya income elasticity yang positif katanya. Nih, buktikan bahwa delta QDX per delta PX sama dengan negatif. Kita udah punya nih. QDX sama dengan M per 2 dikali PX. Atau, kalau misalnya mau gua restruktur, QDX sama dengan M dikali 2 dikali PX, tapi dua-duanya pangkat min 1. Sekarang tanya nih, berapa delta QDX per delta PX? Ini adalah slope atau turunan. Kita turunin aja apa namanya delta QDX per delta PX. Kita turunkan ini, kita turunkan terhadap PX gitu kan. Artinya M dikali ini tidak diturunkan 2 pangkat min 1 dikali pangkat dari kali ke depan min 1 dikali PX min 1 min 1. Artinya sama dengan M dikali ini kan 2 pangkat min 1 jadi per 2 kan, dikali min 1 artinya ada negatif di depan, dikali P pangkat min 2 artinya ini kan di total jadi min 2, artinya dia ada di bawah dibagi PX tapi PX nya pangkat 2. Nah, artinya kita bisa membuktikan bahwa permintaan barang X, demand dari barang X atau jumlah konsumsi dari barang X ini kan tadi kan harusnya nggak ada QD-nya ya, cuma X star aja ya, jumlah konsumsi, jumlah permintaan, tapi gue bilang kan tadi sama aja. Jadi jumlah barang X yang dikonsumsi atau yang diminta itu kalau diturunkan gitu kan terhadap harga dari barang itu sendiri itu bersifat negatif gitu. Ini sebenarnya kayak ngebuktiin bahwa kurva demand itu downward sloping gitu. Nah, setelah lu turunin ini gitu kan, lu juga bisa bikin kayak kesimpulannya bahwa kalau misalnya harga barang X itu naik $1 gitu kan, maka permintaan dari barang X itu turun karena negatif, turun sebesar M per 2 PX kuadrat gitu. Sehingga terbukti bahwa demand dari barang X itu punya hubungan yang negatif with respect to PX. maaf. Nah, kemudian tadi selain ini dia juga bertanya, buktikan bahwa income elasticity-nya itu positif. Elastisitas dari pendapatan. Kemarin gue juga udah ya, udah upload ya videonya. Apa namanya tentang elastisitas, itu dimana elastisitas pendapatan itu artinya adalah persentase delta QDX per persentase delta income
atau sama dengan delta Q dx per delta income dikali income per Q dx. Buktikan bahwa nilai ini adalah positif katanya. Tadi kita udah tahu bahwa jumlah barang X yang diminta itu begini. Ini kan? Nah, artinya kita cuma tinggal cari berapa persentase delta Q dx per persentase delta I, tapi diganti nih, bukan I tapi M income-nya kan. Nah, artinya kita turunin dulu dia terhadap I. Ya, ini kita turunin terhadap I gitu kan. M ini kan sama dengan M dikali 1 per 2 PX itu kan. Nah, artinya setelah kita turunin hasilnya jadi 1 per 2 PX dikali dengan I income-nya itu sendiri M tadi kan per Q dx. Q dx adalah ini M per 2 PX itu. Nah, ternyata hasilnya itu adalah kebetulan 1. Ya, mau 1 mau bukan, tapi hasilnya adalah apa namanya? Hasilnya itu positif. Nah, kalau misalnya nggak mau kita coret-coret gini, bisa juga gini. Adalah Q dx gitu. Nah, karena 1 per 2 PX dikali M per Q dx gitu kan. Kita lihat dulu nih Q dx kan tadi ini. Income itu positif atau negatif? Positif. Harga itu positif atau negatif? Positif. Artinya kuantitas barang yang diminta akan bernilai positif karena positif bagi positif. Nah, ini juga gini. Ini positif, ini terbukti positif. Artinya totalnya itu nggak mungkin negatif, positif atau lebih dari 0. Terbukti. Gitu. Nah, gitu aja pembuktiannya sebenarnya. Jadi nanti lo ngerjain tugasnya paling kayak apa namanya, buktiin rumusnya, diturunin, terus ya udah tinggal ini aja kesimpulan, maka terbukti bahwa lah gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu mengenai apa namanya, barang given, bukan barang apa namanya, applications gitu kan. Nah, tapi gue harus bahas dulu mengenai income effect dan substitution effect gitu. Jadi mungkin agak lama, ya sabar aja lah. Apa sih bedanya income effect dan substitution effect? Nah, seharusnya ini bakal gue bahas hari ini, video yang up hari ini atau besok lah. Itu dari budget line, bukan ini, bukan key, barang X nih, barang Y, budget line, misalnya kayak gini kan. Nah, kita akan membahas kalau ada perubahan dari satu barang aja. Katakanlah harga barang X itu menurun, paling enak menurun. Kalau harga barang X itu menurun, yang akan terjadi adalah mungkin kalau mau rapi sedikit, yang akan terjadi adalah dengan budget yang sama, lu bisa mengkonsumsi barang X lebih banyak karena harganya turun kan. Nah, ini kalau X-nya gue jauhin, jadi ini adalah X, ini adalah Y. Tadinya budget lainnya di sini misalnya. Nah, awalnya ketika lu tidak mengkonsumsi barang X sama sekali, lu bisa mengkonsumsi Y-nya di Y1. Ketika lu nggak mengkonsumsi Y sama sekali, Y-nya 0, lu mengkonsumsi X-nya di X1. Sekarang harga barang X-nya turun. Kalau harga barang X-nya turun, dengan anggaran yang sama, nah budget lain lo akan bergeser ke kanan, keluar bahasanya, kayak gitu. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah kalau lu punya apa namanya, titik keseimbangan. Nah, katakanlah ini inverse curve gitu. Kalau lu punya titik keseimbangan di sini, gitu kan.
Sekarang budget line lu itu bergeser ke sana. Awalnya budget line ada di sini, sekarang budget line ada di sini. Nah, artinya titik keseimbangan di titik A itu sudah tidak optimal lagi. Kenapa? Karena lu punya apa namanya, anggaran berlebih. Kenapa enggak mencoba untuk konsumsi dengan tingkat utilitas yang lebih tinggi gitu kan? Somewhere di sini. Nah, artinya kalau kita lihat bahwa ada perubahan dari konsumsi gitu kan. Oh, konsumsi X-nya makin banyak gitu. Nah, cuma nanti pada pembahasan selanjutnya kita bisa mendapati bahwa ada apa namanya? Oh, konsumsi X-nya malah makin dikit atau sama aja. Terus konsumsi Y-nya berubah atau enggak? Kalau di sini mungkin kalau dikira-kira konsumsi Y-nya naik juga gitu kan. Nah, itu sederhananya kayak gitu. Nah, tapi proses dari A ke B ini itu ada dua dua efek yang menyebabkan si A ini berubah ke B. Itu ada efek pendapatan dan ada efek substitusi. Apa itu mereka? Akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya yang baru akan dibuat. Nah, jadi gini. Nah, wih. Ketika lu punya sebuah titik apa namanya? Sebuah titik keseimbangan, kok nggak bisa ini? Hmm, oh ini. Select object. Nah, ketika lu punya sebuah titik keseimbangan, itu kan. Jadi ini adalah barang X, konsumsi barang Y, ini budget line 1, ini budget line 2. Ini adalah indifference curve 1. Nah, ketika lu punya sebuah keseimbangan A, di titik A, lu itu sudah mencapai kondisi keseimbangan tadi di mana marginal utility dari barang X per marginal utility dari barang Y sama dengan price ratio. Atau kalau misalnya mau gua restructure, itu marginal utility dari barang X per harga barang X itu ditukar ini ya sama dengan marginal utility dari barang Y per barang Y, harga barang Y. Nah, karena sekarang PX nya ini berubah, ini sudah berubah nih, artinya kondisi di titik A itu sudah tidak sama dengan lagi gitu kan, karena ada perubahan di sini, ini sudah tidak sama dengan gitu kan kondisi di titik A. Nah, uh, sedangkan kalau pengen di titik keseimbangan gitu kan, kita harus memenuhi ini. Tuh, ini adalah apa ya? Patokannya gitu. Nah, pertanyaannya adalah di mana slope yang baru setelah berubah gitu kan? Setelah si PX-nya itu turun jadi PX2 lah gitu per PY, itu di mana? Di grafik digambarkan oleh slope-nya budget line yang kedua yang merah, ya kan? Artinya kok di sini nggak ada ini ya. Nah, ini slope-nya. Kalau kita geser ke sini, nah ini gue bikin patah-patah biar beda. Jadi ini cuma sebagai ininya aja, sebagai apa namanya? Kita pengen lihat di mana sih dia memotongnya. Apa namanya, titik yang sama dengan price ratio yang baru. Jadi setelah harganya turun gitu kan, jadi pas awal PX per PY itu digambarkan oleh budget line yang pertama. Kemudian setelah harganya turun itu digambarkan oleh slope dari budget line yang kedua gitu kan. Nah, ternyata ya somewhere di sini lah ya. Ini adalah titik gua kasih titik A2 gitu. Nah, jadi ada penyesuaian dari konsumen di mana pas dia ngelihat, oh, harga barang X gitu kan. Harga barang X itu mengalami penurunan. Artinya sekarang gua akan mensubstitusi, kan awalnya
kita konsumsinya di sini ya. Awalnya kita konsumsi di titik A, ini adalah Y1, terus ini adalah X1. Kemudian setelah kita tahu, oh harganya berubah nih. Artinya kalau kita ingin mencapai kondisi yang serupa dengan keseimbangan di mana MUX per MUY sama dengan PX per PY, kita akan mengkonsumsi di titik A2 di mana X2 Y2. Kita akan mensubstitusi konsumsi barang Y dengan konsumsi barang X. Substitusi konsumsi Y ke barang X. Kenapa? Karena kita lihat, oh sekarang harga X lebih murah, ya gue bisa mendapatkan utility dengan lebih murah lah, seperti itu kan. Nah, ini dari A ke A2 itu dikenal dengan yang namanya substitution effect. Substitution effect. Jadi substitution effect itu adalah perilaku di mana lu mensubstitusi konsumsi barang satu ke barang lainnya karena ada distorsi pada kondisi keseimbangan gitu. Lu melihat bahwa oh sekarang MUX per MUY-nya sudah tidak sama dengan PX per PY. Untuk mencapai ya kondisi itu lagi, lu akan mensubstitusi kombinasi konsumsi lo gitu kan. Oh yang ini harganya misalnya jadi lebih mahal, ya gua tinggalin. Tapi untuk menjaga tingkat utility lo gitu kan. Lo menjaga tingkat utility lo berada di C1 tetap. Nah, untuk menjaga itu lo akan mensubstitusi. Oh, tadi misalnya harga barang ini jadi makin mahal, gue tinggalin, terus gue tambahin konsumsi barang yang lainnya. Atau kalau misalnya, oh harga barang ini jadi lebih murah gitu kan. Kalau misalnya lebih murah, ya mendingan gue beli yang ini daripada yang itu. Yang konsumsi itunya gue kurangin, gue tambahin konsumsi yang ini. Dan lain sebagainya gitu. Jadi, perilaku mensubstitusi konsumsi. Di tingkat utility yang sama untuk mencapai kondisi ini itu adalah substitution effect. Itu penjelasan dari gue. Nah, kemudian apa itu income effect? Income effect adalah kejadian bisa gue bilang selanjutnya. Dimana setelah lu punya punya titik yang A2. Nah, katakanlah lu sekarang mengkonsumsi di titik A2 gitu kan. Tadi kok IC-nya hilang. Select object. Nah, karena lu mengkonsumsi di A2. Titik A2 ini memang kalau dilihat-lihat titik A2 ini itu sudah MUX per MUY sama dengan PX2 yang setelah turun harganya per PY. Sama dia slope-nya, bahwa slope IC gitu kan, slope IC1 sama dengan slope BL2 gitu. Nah, tapi tadi gue bilang kalau lu merupakan seseorang yang menghadapi kondisi ini gitu kan, ketika harga barang X turun, nah itu seolah-olah ya, kalau misalnya gue gak tahu sudah dibahas atau belum ya, jadi ada yang namanya daya beli atau income real gitu. Kalau misalnya harga barangnya turun, artinya daya beli lo atau pendapatan real lo itu akan meningkat, gitu kan? Nah, meningkatnya gimana? Kelihatan di sini. Budget lainnya geser ke kanan, dimana lo bisa konsumsi barang-barang. Konsumsi di A2 nih awalnya nggak boleh nih kan, di budget lain satu, karena lebih dari budget kan. Nah, sekarang karena ada pergeseran dari harga barang X, lo bisa konsumsi di atas budget lo, gitu. Jadi seolah-olah budget lo itu meningkat gitu. Padahal kalau kita bicara nominal gitu ya, pendapatan lu segitu-gitu aja, tetap 1 juta, tetap 500 ribu, terserah lah berapa gitu, tetap nilainya M gitu.
Cuma sekarang lu bisa beli di tingkat yang awalnya budget lu nggak sampai di budget line 1 setelah di apa namanya ada perubahan harga. Karena lu bisa konsumsi di tingkat yang lebih tinggi, gitu kan? Ya kenapa tidak eh, apa namanya mengkonsumsi sampai dengan ya kepuasan maksimal? Karena tadi kita asumsinya bahwa konsumen itu punya apa kecenderungan untuk mencapai punya tujuan untuk mencapai kepuasan yang maksimal dengan budget yang dimiliki gitu. Budgetnya emang yang mau dihabisin gitu. Sehingga lu bisa dorong lagi indifference curve gitu kan. Oh, gue bisa konsumsi di IC yang lebih tinggi, dorong gitu kan, dorong kata Patrick. Nah, sehingga lu bakal konsumsi di IC2 sekarang di titik B tadi yang gue gambarin. Nah, dari titik A2 ke titik B itu adalah income effect gitu. Kalau tadi kan dari A ke A2 nih, lu mensubstitusi konsumsi barang Y ke konsumsi barang X gitu kan. Tapi dari A2 ke B, lu kayak seolah-olah baru ingat gitu. Apa namanya? Emangnya ini lebih sulit digambarin sih ininya apa namanya? Contohin. Apa namanya? Kayak seolah-olah lu baru paham bahwa oh iya, kan sekarang dengan pendapatan gue yang sama tapi harga barang-barang itu lebih murah, gue kan bisa konsumsi lebih tinggi ya. Sebenarnya gue lebih kaya gitu secara real, bukan secara nominal. Secara nominal income lu sama aja. Kenapa gue nggak mengkonsumsi X lebih banyak tapi Y-nya juga jadi lebih banyak gitu kan? Dimana kalau kita lihat di titik B, lu bakal konsumsi di sini Y3 dan X3. Lu mengkonsumsi X dan Y lebih banyak gitu. Nah, jadi income effect ini adalah kalau misalnya mau dibahasakan, mau dikata-katain, mau dibahasakan itu adalah apa namanya penyesuaian perilaku, penyesuaian perilaku konsumsi eh, untuk menyesuaikan dengan real income yang baru. Real income nih kita bisa lihat juga dari budget line. Jadi kita menyesuaikan dengan budget line yang baru gitu. Oh, budget line-nya kan udah geser lebih ya lebih tinggi lah kita ngelihatnya gitu kan. Berotasi ke kanan jadi kita bisa mengkonsumsi yang awalnya nggak bisa kita konsumsi gitu. Ya artinya kita bisa mencapai utilitas yang lebih tinggi gitu. Ini income effect. Nah, totalnya dari si titik awal ke titik B, dari titik A ke titik B, A ke B, ke B, itu kita kenal dengan nama total effect atau hasil akhirnya. Sementara hasil akhirnya itu dibentuk dari income effect dan substitution effect. Tuh, jadi dua hal ini di balik layar menghasilkan apa yang kita lihat sehari-hari. Itu income effect dan substitution effect. Nah, sekarang kita mau bahas nih. Ada beberapa uh, barang. Nah, kenapa income effect dan substitution effect ini jadi penting? Nah, salah satu pembahasan yang ini penting banget dan nanti bakal keluar di ujian itu adalah gimana membedakan income effect dan substitution effect untuk tiga barang. Ada barang normal, barang given, dan inferior. Gue sudah menjelaskan apa itu barang normal, given, dan inferior di apa namanya materi asistensi dan juga materi perkuliahan sebelumnya. Gue nggak bakal jelasin itu barang apa, cuma gue bakal jelasin mengenai income effect dan substitution effect-nya. Barang normal, income effect dan substitution effect-nya itu searah. Jadi kalau income effect-nya ke kanan, substitution effect juga ke kanan. Kalau income effect-nya ke kiri, substitution effect-nya ke kiri juga. Gitu. Sementara barang given dan barang inferior, income effect dan substitution effect-nya itu berlawanan arah. Kalau yang satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke kiri, satu ke kanan gitulah.
Nah, kemudian gimana cara ngebedain barang given dan barang inferior? Barang given itu income effect-nya lebih besar daripada substitution effect. Sementara barang inferior itu kebalikannya, substitution effect-nya lebih besar daripada income effect. Gitu. Nah, nanti gimana penggambaran ketiganya mungkin bakal gue bahasnya lebih jauh di asistensi aja. Untuk kali ini kita langsung loncat ke yang aplikasi-application itu aja. Nah, barang given tadi. Barang given itu income effect-nya berlawanan dengan substitution effect. Terus income effect-nya lebih besar daripada substitution effect. Blah. Nah, kalau misalnya harga kentang itu mengalami peningkatan, seharusnya eh secara substitusi, kan substitution effect. Kalau harga kentang itu mengalami penurunan, substitution effect, peningkatan. Kalau harga kentang jadi makin mahal, ya orang-orang bakal membeli kentang lebih sedikit. Ya masuk akal kan, sesuai dengan hukum permintaan. Nah, tapi income effect-nya malah buy more potatoes. Gimana sih kak? Kata lo kalau harga barang makin rendah, pendapatannya jadi lebih tinggi, itu kan relay, terus orang konsumsi makin banyak. Tapi kok ini malah kebalikannya. Jadi eh salah satu kan gue bilang bahwa barang given dan barang inferior itu apa ya, kayak berkelainan gitu dengan barang normal, yang barang normal itu sesuai dengan rasionalitas. Jadi kalau misalnya kita mau kelompokin, ini adalah barang inferior gitu. Nah, di antara barang-barang inferior itu ada barang yang paling parah, itu adalah barang given gitu, efeknya paling parah. Seperti itulah. Nah, barang inferior itu apa? Barang inferior adalah barang yang ketika income kita naik, konsumsinya malah turun dan kebalikannya. Jadi barang given juga memiliki apa namanya, skema karakteristik ini. Gitu, gue nyari bahasanya. Nah, jadi barang given dan barang inferior itu ketika income-nya naik, kuantitas barang yang dimintanya bakal turun dan sebaliknya. Nah, bedanya barang given itu lebih parah lagi, dia malah apa namanya, bener-bener melupakan hukum permintaan, di mana barang given itu ketika harganya naik, kuantitas demandnya bakal naik gitu. Jadi untuk barang given, ketika substitution effect-nya, jadi efek substitusinya ketika apa namanya, oh harga kentang naik gitu kan, oh kentang makin mahal, ya gue akan mengkonsumsi kentang lebih sedikit, substitusi efeknya. Tapi income effect-nya gitu kan, kita bicara tentang psikologis dan pendapatan dan konsumsi gitu. Income effect karena barang given merupakan apa namanya, salah satu barang inferior gitu, sebuah kelompok kecil dari barang inferior. Ketika income kita turun, gitu kan? Artinya kan ketika harga kentang naik, ketika price dari kentang itu naik, artinya income realnya itu turun. Ketika income real turun, karena barang given merupakan barang inferior, maka kuantitas demandnya itu akan meningkat. Kita bakal beli kentang lebih banyak. Nah, jadi berlawanan nih. Kalau kata substitution effect itu kita beli lebih sedikit kentang, kata income effect kita beli kentang lebih banyak. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih kuat gitu kan? Antara substitution effect dan income effect. Jadi kayak ngadu gitu efeknya. Sekarang gue udah sebelumnya gue udah bilang bahwa di barang given, income effect lebih kuat daripada substitution effect. Sehingga ketika harga kentang mengalami kenaikan, income effect lebih unggul, sehingga orang malah akan membeli kentang gitu. If the potatoes are given good, a good for which an increase in price raise the quantitative demand, ya apa namanya,
apa namanya, artinya dalam kasus ini kentang ketika harganya naik, price of potatoes rises, increase, apa namanya, orang-orang malah beli kentang makin banyak. Penjelasannya apa? Ya, artinya penjelasannya adalah kentang adalah barang given, di mana income effect ya lebih besar daripada substitution effect. Itu. Sekarang disuruh gambar. Hmm, gua nggak nyaman dengan ini. Kita bikin aja sendiri. Sekarang katanya harga kentang itu naik. Kita geser dulu. Nah, sekarang kita bikin ini kentang. Wih. Katakanlah ini barang lainnya adalah es krim. Jadi pengen es krim. Nah, awalnya lu melakukan konsumsi di sini. Budget line awalnya di sini. Ini adalah ya, kembali. Ini adalah budget line 1. Kemudian setelah ada kenaikan harga kentang, budget line lo akan berrotasi ke dalam gitu kan. Dengan anggaran yang sama lu bisa beli kentang yang lebih sedikit gitu kan, karena ada kenaikan harga kentang. Nah, kalau awalnya konsumsi di sini mungkin dikit ya gitu. Nah, kalau misalnya dari sini, terus kita tadi pengen bikin ininya, kita pengen lihat si substitution effect-nya. Nah, awalnya konsumsi di titik sini, titik A, sekarang konsumsi di titik A aksen menurut substitution effect-nya. Kan. Ini adalah substitution effect. Itu kan. Nah, karena barang given itu income effect-nya lebih besar dari substitution effect, IS lebih besar daripada substitution effect dan berlainan arah, artinya income effect-nya bakal ke arah sini gitu kan, dan lebih besar daripada ini nih, somewhere ke sini. Artinya titik IC yang baru itu akan jelek banget gambarnya, somewhere di situ. Agak kesulitan gue artinya. Gimana ya? Ya, asumsikanlah gambarnya bagus ya. Silahkan nanti diperbaiki. Agak kesulitan sih gue. Nah, kayak gitu. Ribet juga nih. Gue sangat tidak suka dengan ini. Gitu. Jadi ketika lo mengkonsumsi yang barang given yang paling susah sih, tugasnya gambar barang yang paling susah lagi, apa namanya, ketika kenaikan harga si kentang gitu kan, budget lainnya geser ke kiri, konsumsi lu yang awalnya di A, lu malah sekarang konsumsi di B, yang mana B itu lebih dari A kalau lihat di X-nya. Tuh ya, ini ketutupan sama titiknya. Itu. Jadi ini tadi adalah substitution effect, sementara dari ini ke sini itu adalah income effect. Kayak gitulah ya, cuma gambarnya dibenerin lah. Kalau misalnya kita mau lihat yang lebih rapi, misalnya given goods, solution effect and income effect. Ini kalau harganya turun, orang-orang ada yang bikin pas harganya naik ya, nyebelin. Ini harganya turun juga.
Ya kalau misalnya mau dibalik ya kita coba pinjam punya siapa ini, nah, slide share nggak tahu, bodo amat. Kalau mau dibalik, ketika harganya turun, jadi harga barang X itu mengalami penurunan. Tuh, ini barang X. Nah, ini adalah budget line 1, ini adalah budget line 2 gitu. Terus kita bikin tadi apa namanya substitution effect-nya, kita cari slope-nya sama gitu kan di titik E2. Ini adalah substitution effect-nya artinya. Nah, income effect-nya berbalik arah dan arahnya lebih dan panjangnya lebih besar daripada panjang ini gitu kan. Sehingga ya penulis yang ini memutuskan lebihnya itu lebih segini gitu kan. Sehingga IC2-nya, ya ini IC1, ini IC1, IC2-nya itu akan mengkonsumsi X-nya itu lebih sedikit, padahal harganya turun kan. Ketika harganya turun, quantity demand-nya juga malah turun. Gitu. Barang given. Gitu. Dia malah akan mengkonsumsi di sini, E3. Padahal kondisi awalnya dia mengkonsumsi barang X senilai sejumlah di E1 nih di sini. X1. Sekarang malah ngurang jadi X3. Gitu. Emang kalau kita terusin kayaknya bakal berpotongan dan lain sebagainya, bodo amat lah gitu. Artinya kalau tadi di gambar gua awalnya konsumsi di titik A, harganya naik, kita malah konsumsi lebih banyak, malah di titik sini, di titik B, somewhere di sini lah yang lebih jauh daripada si A. Itu. Nah, sebenarnya tugasnya itu suruh ngapain gue juga nggak paham, tapi kayaknya suruh merangkum atau menggambarkan yang tadi kan, soalnya nggak ada gambar ya tadi ya. Oh, udah ada sih sebenarnya. Uh, ya kalau dia pakai ke atas, gue nggak nyaman begitu. Terserah ya, kalian pengen si kentangnya ini mau di sumbu X, sumbu Y gitu. Cuma ya nanti tinggal di mirror aja gitu. Nah, terus aplikasi dari penggunaan konsep si income effect dan substitution effect ini, selain ke barang given, barang inferior dan barang normal, tadi kita bahas di aplikasi satunya adalah barang given. Apa namanya? Ada juga mengenai labor supply. Ini ya akan gue bahas juga lebih lanjut sebenarnya di asisten selanjutnya, itu bakal gue ulang lah. Nah, ada fenomena di mana penawaran tenaga kerja itu kan dipengaruhi oleh tingkat upah gitu kan. Jadi kayak supply biasa, kalau supply kan inilah kuantitas, ini harga. Ketika harganya makin tinggi, orang makin semangat jualan gitu kan. Nah, ini kita ini apa namanya? Kita ganti dengan ini adalah tingkat upah dan ini adalah kerja gitu. Satuannya itu labor hour. Jadi gua labor gitu kan, misalnya kerja 1 jam. Nah, atau kerja 10 jam gitu. Jadi jumlah kuantitas jasa labor yang gue tawarkan, ini labor supply. Semakin upahnya tinggi, semakin semangat kerja gitu, sama aja. Nah, tapi ada apa ya? Ada keanehan juga di mengenai ini. Nah, akan dibahas malah menggunakan konsep income effect dan substitution effect. Nah, jadi apa sih yang dikonsumsi oleh labor gitu kan? Nah, labor kalau kerja dapat upah bisa melakukan konsumsi. Tuh. Labor kalau nggak kerja nggak dapat upah nggak bisa melakukan konsumsi. Tapi bisa santai-santai. Gitu. Jadi kalau gua nggak kerja nggak ngapa-ngapain, emang sih gua nggak bisa konsumsi. Tapi utilitas gua berasal dari gua tidur-tiduran, nonton TV, buka Instagram. Nah, kemudian katanya titiknya di titik A gitu, dimana MRS itu marginal rate of substitution dari si apa namanya indifference curve itu antara leisure dan consumption itu sama dengan wage, sama dengan gaji. Jadi slope-nya ini adalah upah per jam gitu. Nah, kenapa harus kayak gini? Karena kalau marginal rate of substitution-nya itu lebih tinggi daripada upah, artinya gue merasa bahwa upah yang gue terima itu lebih kecil daripada uh,
apa ya, kenyamanan dari bersantai-santai gitu. Jadi kayak aduh ngapain lah kerja, capek doang, gajinya kecil gitu kan. Yang mendingan gue santai-santai. Tapi selama marginal rate of substitution itu kurang dari upah, gue ngerasa upah gue sangat overpay. Gue ngerasa bahwa kalau gue santai-santai dan gak ngapa-ngapain aja malah rugi karena gue nggak dapat uang. Tuh, jadi gue bakal kerja. Nah, substitusi antara konsumsi dan leisure time itu akan berhenti ketika leisure dan apa MRS-nya antara leisure dan consumption itu sama dengan wage gitu. Jadi kayak gua memvalue leisure gua itu sama dengan tingkat upah yang diberikan gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya ada peningkatan di tingkat upah? Nah, peningkatan di tingkat upah itu anjir udah 50 menit. Apa namanya? Peningkatan wage itu bisa ada dua efek. Ada substitution effect, ada income effect. Nah, kalau eh apa namanya? Upah itu meningkat. Ketika upah meningkat, waktu bersantai-santai itu ruginya makin gede, gitu kan. Misalnya gue nih merupakan seorang freelancer gitu kan, yang ya gue kerja kapan aja gitu kan, kapan aja gue mau bikin video, kapan aja gue mau ngajar gitu kan. Kalau misalnya gue santai-santai dan gak ngajar gitu, gue akan kehilangan gaji gue gitu kan. Nah, kalau upah gue naik, artinya kerugian yang gue rasakan dari bersantai-santai itu makin gede. Jadi wage itu bisa dikatakan sebagai biaya atau harga dari leisure. Kenapa? Ya karena wage ini merupakan opportunity cost dari leisure. Kalau gue santai-santai, nggak kerja, wage gue hilang. Itu opportunity cost. Jadi kayak gue seolah-olah membayar gitu kan kepada ya pada apalah gitu, pada Tuhan yang Maha Esa untuk senilai berapa jam yang gue nggak kerja. Nah, ketika ada apa peningkatan upah kerja, artinya harga untuk bersantai itu meningkat. Ketika harga dari leisure itu meningkat, substitution effect-nya adalah gue akan menurunkan jumlah leisure gue. Itu waktu untuk leisure itu bakal gue kurangin. Kenapa? Karena semakin banyak gue leisure sekarang makin rugi gitu kan, karena upahnya lagi tinggi gitu. Sementara income effect-nya, leisure itu tadi kan gue bisa afford both goods dan leisure itu diasumsikan sebagai barang normal. Kalau lu semakin kaya, lu semakin pengen santai-santai gitu kan. Kenapa lu kerja keras di masa muda? Ya biar di masa tuanya bisa nyantai gitu kan. Nah, income effect-nya adalah ketika income lo naik, lo ingin leisure lebih tinggi. Karena wage ini kan juga jadi pendapatan lo ya gitu kan. Salah satu konsumsi lo adalah konsumsi leisure gitu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah ketika wage ini naik, substitution effect-nya bilang harga dari leisure itu naik sehingga konsumsi leisure lo itu harusnya diturunin. Tapi kata income effect, kan lu makin kaya, lu pengen makin bersantai-santai gitu kan. Makanya bapak pengacara yang terkenal di Bali gitu kan sama cewek-cewek ya, pamer cincin. Nah, apa namanya? Ya, apa mereka bisa afford untuk bersantai-santai. Nah, terus sekarang mana yang lebih kuat, substitution effect atau income effect gitu kan. Nah, untuk di labor supply itu bisa dua-duanya. Nih, ketika substitution effect lebih besar daripada income effect gitu. Ketika tingkat upahnya naik, perasaan gue untuk tadi kan substitution effect-nya adalah oh gue ingin harga leisure makin mahal, gue bakal ngurangin leisure. Ketika substitution effect lebih besar daripada si oh sekarang santai-santai mahal, itu lebih kuat daripada gue makin kaya, gue bisa lah santai-santai. Jadi apa namanya, perasaan bersalah gue karena bersantai itu mengalahkan perasaan yang gue kan udah makin kaya, gue jadi bisa bersantai. Nah, itu ketika tingkat upahnya naik, ini hours of labor supplied itu bakal meningkat.
Kalau leisure lu turun, itu kan artinya kerjaan lu meningkat ya. Apa namanya, working hour itu mah meningkat gitu. Ya kan cuma dibagi dua, klasifikasinya adalah lu bersantai atau bekerja gitu. Tidak termasuk ibadah. Nah, sisi lain, itu sebenarnya kayak apa yang dirasakan oleh masyarakat umum sebenarnya kayak gini gitu kan. Kayak sekarang kalau lu disuruh kerja, mungkin upah lu rendah ya karena kita belum lulus S1 gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada proyek pemerintah nih dibilangin bahwa ayo kita ada kerjaan apa gitu, lu mampu, terus kerjaannya 1 jam itu 10 juta. Jadi kalau lu gogoleran sekarang gitu kan, apa tidur-tiduran, buka Instagram, buka Twitter, sambat selama 1 jam, lu tuh seperti menyanyiakan kesempatan lu dapat 10 juta. Sayang kan? Nah, karena itu lu akan punya keinginan untuk supply hours of work tuh lebih tinggi ketika upahnya naik. Nah, itu yang biasa. Tapi kalau lu sudah sangat 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 kaya gitu. Katakanlah lu kayaknya setingkat Jeff Bezos gitu atau misalnya Bill Gates, Jack Ma atau Hartono ya gitulah. Nah, itu bisa jadi income effect lu itu lebih besar daripada substitution effect gitu. Jadi ketika ada peningkatan pendapatan tuh, ketika income lu naik gitu. Ini kita lihat apa namanya budget lainnya berotasi keluar karena wage-nya naik ya. Ke wage naik, tadi wage adalah slope dari si budget line gitu. Semakin curam, kita bisa konsumsi semakin banyak gitu kan. Kalau kita bekerja, kita bisa mengkonsumsi semakin banyak karena upahnya naik. Nah, waktu upahnya naik, kita melihat bahwa hours of leisure-nya malah semakin banyak, gitu kan. Malah waktu upahnya naik, hours of leisure-nya makin banyak, maksudnya waktu kerjanya semakin sedikit. Kenapa? Itu terjadi kalau perasaan bahwa gue kaya, gue bisa afford waktu gue untuk bersantai. Nah, lu memilih untuk bersantai daripada kayak anjir sayang ya gitu kan apa namanya kalau gue nggak kerja. Jadi perasaan lu kayak ya gue udah tajir lah gitu ya, walaupun gajinya naik lebih tinggi juga nggak signifikan gitu, gue pengen liburan gitu ya. Terjadi pada orang-orang yang sudah sangat-sangat kaya itu. Jadi labor supply itu bisa, kalau kita lihat harusnya kan supply itu oversloping gini ya tadi ya. Ini kalau substitution effect-nya itu lebih besar daripada income effect. Yang tadi perasaan aduh sayang ya nggak kerja gitu, which ini harus hours of work ya, working hours lah, atau hours of labor supply. Jadi bisa upward sloping, bisa downward sloping gitu. Nah, gue encourage juga teman-teman buat cari. Gue nggak bakal jelasin karena waktunya udah sangat panjang nih videonya, kayak bakal tembus sejam. Itu ada yang namanya backward bending labor supply curve gitu. Nah, ini hours of worknya labor hours, ini adalah tingkat upah gitu. Nah, ini backward bending labor supply curve, coba silahkan dicari. Nah, terus yang aplikasi ketiga, jadi penjelasan income effect dan substitution effect, itu juga bisa digunakan mengenai tabungan dan interest rates. Konsepnya adalah dimana uang yang lu punya itu bisa digunakan untuk konsumsi sekarang atau dikonsumsi masa depan, gitu kan. Kalau dikonsumsi di masa depan, lu taruh di bank, itu akan berbunga. Lu akan mendapatkan imbal balik namanya interest rates, gitu kan. Nah, diasumsikan kalau misalnya ada 10% interest rates gitu. Jadi kalau lu mengurangi $1 konsumsi lu tahun ini gitu. Katakanlah cuma setahun ya gitu. Masa depan itu 1 tahun. Nah, lu bisa konsumsi tahun depan sebesar
$1,1 lu punya dapat 0,1 dolar itu hasil dari bunga. Nah, artinya kalau misalnya ini adalah masa sekarang, consumption when young, ini adalah consumption when old dengan ada 10% interest rates. Kalau lu tidak mengkonsumsi sama sekali di masa tua lu, gitu kan. Konsumsi masa tua lu 0 nih. Lu bisa mengkonsumsi 100.000 dengan asumsi duit lu 100.000. Tapi kalau masa sekarang lu tidak mengkonsumsi sama sekali, jadi 100.000 ekses dari kebutuhan lu itu nggak lu pakai sama sekali, lu foya-foya di masa tuanya $110, bukan $100. 100.000, maaf, $100.000. Nah, terus optimumnya itu titik A ketika MRS apa namanya marginal liquidity dari konsumsi sekarang dan konsumsi masa lalu itu sama dengan interest rates gitu. Nah, ya udah gitu paling. eh Apa tadi? Nggak ada lagi. eh Ya udah dia mah kayak kayak biasa aja. Nah, terus mungkin kalau salah. Kalau misalnya interest rates-nya naik, gitu kan. Nih gambarnya gini, interest rates-nya naik. Jadi kalau lu tidak mengkonsumsi di masa muda, ya lu bisa mengkonsumsi di masa tua makin banyak, gitu kan, karena bunga yang lu dapetin itu lebih tinggi. Kalau interest rates-nya naik, itu bisa terjadi berapa hal gitu kan. Coba digambarin gimana jadinya, terus substitution effect dan income effect-nya gitu kan. Nah, kalau misalnya substitution effect lebih besar dari income effect, jadi substitution effect itu apa sih di masalah konsumsi masa sekarang dan masa depan? Kalau suku bunga ini naik, artinya kesempatan konsumsi tua itu lebih tinggi gitu kan. Jadi kalau kalau lu sekarang nabung, lu bisa konsumsi lebih banyak di masa yang depan gitu kan. Nah, ini adalah opportunity cost. Opportunity cost dari konsumsi sekarang. Kalau suku bunga lagi tinggi atau meningkat, artinya biaya peluang dari konsumsi lu yang sekarang itu makin tinggi. Karena apa ya? Awalnya lu bisa dapat $1,1 nih kalau misalnya lu sekarang nggak konsumsinya tahun depan. Tapi karena suku bunga naik jadi 50% misalnya, jadi lebih mahal karena awalnya lu mengorbankan $1,1 di masa depan daripada sekarang $1. Sekarang lu konsumsi $1, sedangkan lu mengorbankan konsumsi masa depan yang $1,5, lebih mahal konsumsi lu yang sekarang. Opportunity cost lu lebih tinggi. Nah, artinya kalau interest rate-nya naik, menurut substitution effect, lu bakal ngurangin current consumption. Current consumption lu bakal turun. Current consumption will fall. Dan orang-orang bakal nabung untuk dikonsumsi di masa depan aja. Gitu. Nah, tapi income effect-nya, karena interest rates ini naik, gitu kan. Nah, lu bisa apa namanya afford more consumption in both the present and the future. Nah, kenapa? Karena ketika interest rates lu naik, gue agak bingung ini gimana. Ketika oh, income effect-nya adalah ketika interest rates lu naik, lu bisa konsumsi masa depan lebih banyak gitu kan tadi. Nah, di sisi lain, lu bisa afford more consumptions in both in the present and the future. Maksudnya gimana? Lu bisa nabung lebih sedikit, lu bisa memotong konsumsi lu lebih sedikit di masa sekarang untuk mencapai konsumsi yang sama di masa depan gitu.
Karena tadi apa namanya, oh kalau misalnya gue pengen konsumsi $3 di masa depan, tuh gue bakal apa namanya, nabungnya $3 juga di masa sekarang, cuma ada tambahan 30 sen kalau tadi 10%. Tapi kalau tabungannya dapat 50% gitu kan, lu cuma harus nabung $2, tapi lu bisa konsumsi $3 di masa yang akan datang. Jadi lu bisa konsumsi lebih banyak masa sekarang karena nabungnya lebih sedikit, tapi lu juga bisa konsumsi lebih banyak di masa depan gitu. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, mana yang lebih kencang, substitution effect atau income effect lo. Jadi kalau misalnya lagi ada, oh bunga bank naik nih gitu kan, mana perasaan yang lebih mendominasi gitu? Apakah, oh iya sayang ya kalau gue pakai konsumsi sekarang, mendingan gue tabung dulu deh gitu kan, gue konsumsinya tahun depan aja. Atau perasaan lu bahwa artinya untuk mencapai konsumsi gue yang sudah gue rencanakan, gue harus menabung lebih sedikit. Ya udah gue foya-foya sekarang, tapi tahun depan gitu atau di masa yang akan datang gue juga bisa tetap foya-foya gitu, hasil tabungan yang sebenarnya lebih sedikit gitu. Kalau ternyata substitution effect lo lebih besar, perasaan bahwa iya mendingan kita tabung dulu aja deh, kita apa namanya, kan sayang kalau kita pakai konsumsi sekarang gitu, lebih besar dorongannya, lo akan mengkonsumsi when old-nya lebih tinggi gitu. Konsumsi when young-nya itu akan lebih rendah, artinya lo konsumsi sekarang kayak diturunin, artinya lo akan menabung gitu. Sementara kalau misalnya perasaan bahwa oh iya kan suku bunga sekarang lebih tinggi ya, artinya tabungan yang lebih sedikit akan menghasilkan hasil yang lebih tinggi atau lebih sama gitu. Artinya untuk mencapai standar hidup gue di masa yang akan datang sekian sekian sekian, gue cuma perlu nabung lebih sedikit, gitu kan? Nah, artinya ya gue bisa konsumsi lebih banyak lah sekarang. Itu artinya lo akan mengkonsumsi lebih banyak. Padahal sebenarnya si price dari opportunity cost dari lo konsumsi di masa sekarang itu lebih tinggi. Artinya kalau di sini apa namanya, consumption when young-nya kalau kayak gini, ini adalah barang given. Sementara ini adalah barang inferior. Gitu. Terus kalau misalnya lu nanya, "Kak, sebenarnya apa sih perintah dari PR-nya?" Gue juga nggak tahu. Jadi eh kalau misalnya karena gue tadi juga nggak dengar gimana, cuma menurut gue ya lu seperti merangkum aja materi yang tadi mengenai income effect, substitution effect, terus pembuktian bahwa demand-nya itu berhubungan negatif antara permintaan dan juga harga barangnya, terus bahwa elastisitas harga permintaan elastisitas permintaan pendapatannya, income elasticity-nya itu positif. Itu tadi kan soal ya, silakan dikerjain, dibuktikan dan juga dijelaskan bahwa iya terbukti bla bla bla. Terus juga tadi application 1, 2, 3-nya itu dijelasin. Konsep income effect dan substitution effect itu bisa menjelaskan fenomena barang given gitu. Kenapa ada barang given? Oh, karena barang given itu merupakan barang yang income effect-nya lebih tinggi. Jadi apa namanya? Ya bla 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 gitu kan. Terus juga tadi yang kedua adalah uh, labor gitu kan, bahwa labor itu terdapat di dua kondisi. Kalau misalnya wage-nya makin tinggi ya, atau misalnya lu bisa balik wage-nya makin rendah gitu kan, biaya leisure-nya gimana, terus apa namanya, mereka responnya bisa macam-macam gitu kan, bisa dua hal, mereka bakal lebih kuat di aduh iya apa namanya leisure-nya jadi lebih mahal, ya udah deh kita kerja aja, atau oh kan gua dapat upah yang lebih tinggi gitu kan, ya artinya gue bisa afford juga leisure lebih banyak gitu kan, ya kayak tadi apa namanya, orang kaya bisa afford, bisa membeli leisure mereka gitu kan, seperti itulah. Dan juga itu juga tadi serupa yang di savings dan juga ini apa namanya, masa yang akan datang seperti itu gitu. Jadi oh ya nih, kalau yang ini tadi gue bilang consumption when young and savings yang kayak gini, bahwa oh ya gue butuh nabung yang lebih sedikit untuk bisa mencapai konsumsi di masa depan yang sama gitu kan. Itu sebenarnya mirip sama yang di sini gitu. Dimana
Kenapa sih waktu gaji mereka lebih tinggi mereka malah banyak santai? Karena mereka pikir bahwa dengan gua bekerja lebih apa dengan upah gua naik, gua kerja lebih sedikit aja gua sudah bisa dapat jumlah uang yang sama sehingga gue bisa membeli gitu kan apa namanya gue bisa afford uh, leisure time yang lebih tinggi gitu. Jadi kayak ngapain lah gue uh, kerjanya banyak-banyak kan gaji gue makin tinggi gitu dengan gue menyedikitkan ini aja apa namanya menyedikitkan jam kerja aja gue bisa afford leisure time yang sama gitu. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya mau ada yang tanyain silahkan tanyain lagi. Sorry videonya panjang banget karena ya emang panjang gitu penjelasannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.